Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang menyangka, di pusat negara yang selama puluhan tahun menjadi simbol kapitalisme global dan kekuatan militer dunia, ribuan manusia kini berdiri rapat dalam satu saf. Mereka bersujud di atas aspal, di bawah bayang-bayang gedung pencakar langit. Takbir menggema di antara billboard raksasa dan lampu neon. Ini bukan di Timur Tengah, ini bukan di Asia Selatan, ini di Amerika Serikat. Dan ini bukan sekadar fenomena musiman Ramadan. Ini adalah sinyal perubahan sosial yang jauh lebih dalam. Islam, dari marginal ke visible, selama beberapa dekade, Islam di Amerika sering dipersepsikan sebagai minoritas yang sunyi. Namun realitas hari ini berbeda. Islam bukan hanya bertahan, ia tumbuh, bertransformasi, dan semakin visible di ruang publik. Masjid-masjid di kota besar penuh saat Ramadan. Komunitas Muslim aktif di kampus-kampus elite. Diskusi lintas agama semakin terbuka. Generasi muda Muslim tampil percaya diri, tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Secara demografis, pertumbuhan ini didorong oleh 3 faktor utama. Pertama, migrasi historis dan berkelanjutan. Kedua, tingkat kelahiran komunitas Muslim. Ketiga, fenomena mualaf yang konsisten. Yang menarik, konversi ke Islam di Amerika bukan fenomena sporadis. Banyak warga Amerika menemukan Islam melalui pencarian spiritual yang panjang di tengah krisis makna, polarisasi politik, dan kelelahan terhadap materialisme ekstrem. Disinilah letak analisis pentingnya, pertumbuhan Islam bukan hanya soal jumlah, ini soal relevansi nilai. Ramadan di New York, simbol atau pergeseran struktural. Di New York City, khususnya kawasan Times Square, ribuan jemaah tarawih meluber hingga ke jalan raya. Pemandangan ini menciptakan kontras dramatis, sajadah terbentang di bawah cahaya layar raksasa. Times Square selama ini adalah simbol hiperkapitalisme global. Ketika ruang itu diisi oleh ibadah kolektif, ada pesan simbolik yang kuat, spiritualitas tidak hilang di tengah modernitas. Namun lebih dari simbolisme, ada aspek struktural yang penting. Kepemimpinan kota di bawah Eric Adams menunjukkan pendekatan inklusif terhadap ekspresi keagamaan di ruang publik. Aparat membantu pengaturan lalu lintas. Keamanan dijaga, tidak ada pembubaran. Ini menunjukkan satu hal, legitimasi sosial. Ketika negara atau pemerintah kota memfasilitasi praktik keagamaan minoritas secara terbuka, itu berarti Islam tidak lagi dipandang sebagai tamu, melainkan bagian sah dari ekosistem kota. Dinamika politik, dari restriksi ke adaptasi. Kita tidak bisa membahas ini tanpa menyinggung era Donald Trump. Kebijakan pembatasan visa dari sejumlah negara mayoritas Muslim memicu gelombang protes besar. Bagi sebagian pihak, itu soal keamanan nasional. Bagi yang lain, itu bentuk diskriminasi. Namun ironi sejarahnya adalah ini. Di tengah tekanan politik, identitas Muslim Amerika justru semakin menguat. Fenomena ini dikenal dalam ilmu sosial sebagai reactive identity formation ketika tekanan eksternal justru memperkuat solidaritas internal. Komunitas menjadi lebih terorganisir, lebih sadar politik, dan lebih aktif secara sosial. Islam di Amerika kemudian bergerak dari posisi defensif menuju posisi partisipatif. Generasi muda, Islam, dan kekuatan soft power baru. Hal paling signifikan bukan hanya soal ibadah massal, tapi keterlibatan generasi muda Muslim dalam advokasi hak sipil, kegiatan sosial dan bantuan tunawisma, politik lokal, diskursus akademik. Ini adalah transformasi dari sekadar komunitas religius menjadi aktor sosial. Dalam konteks geopolitik global, ini juga penting. Selama bertahun-tahun, Islam sering dipersepsikan melalui lensa konflik global. Namun generasi Muslim Amerika menciptakan narasi alternatif, Islam sebagai nilai keadilan sosial, solidaritas, dan kontribusi publik. Ini adalah bentuk soft power yang jarang dibahas. Apa artinya bagi Amerika? Ada 3 implikasi besar. Pertama, Amerika semakin plural secara nyata. Pluralisme bukan lagi slogan. Ia diuji di ruang publik dan sejauh ini berhasil dikelola relatif damai. Kedua, identitas nasional sedang bertransformasi. Amerika modern bukan lagi identik dengan satu warna budaya atau agama. Islam kini menjadi bagian dari wajah urban Amerika. Ketiga, spiritualitas di tengah krisis modernitas. Di tengah krisis kesehatan mental, polarisasi politik, dan ketidakpastian ekonomi, agama kembali menjadi ruang pencarian makna. Islam hadir sebagai salah satu jawabannya. Pesan untuk dunia Muslim, ada pelajaran penting dari fenomena ini. Semangat beragama tidak selalu bergantung pada status mayoritas. Justru dalam posisi minoritas, identitas bisa menjadi lebih sadar, lebih terorganisir, dan lebih solid. Tarawih di Manhattan bukan sekadar ritual musiman. Itu adalah simbol bahwa modernitas dan religiusitas tidak harus saling meniadakan. Penutup,
Sebuah zaman sedang berubah, ribuan orang bersujud di Broadway bukan untuk menantang sistem, bukan untuk berkonfrontasi, tetapi untuk mencari makna. Dan mungkin disitulah letak kekuatannya. Islam di Amerika hari ini bukan cerita tentang dominasi. Ini cerita tentang adaptasi, kontribusi, dan kepercayaan diri. Sebuah bab baru sedang ditulis perlahan, tenang, tapi pasti. Jika Anda melihat fenomena ini sebagai tanda perubahan global, tuliskan pandangan Anda di kolom komentar. Apakah ini sekadar momentum Ramadan? Ataukah kita sedang menyaksikan pergeseran sosial jangka panjang? Dukung Insight Daily dengan like dan share agar analisis mendalam seperti ini terus hadir di tengah derasnya arus informasi.